Halo semua, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 1, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di dalam video ini akan menjelaskan mengenai analisa kadar air, analisa kadar abu, dan analisa klorofil dengan spektrofotometer. Tanpa menunggu lama lagi, simak video berikut ini. Yang pertama yaitu analisa kadar air. Kadar air sendiri dapat diartikan sebagai persentase kandungan air pada suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau wet basis atau berdasarkan berat kering atau dry basis. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%. Sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Penentuan kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode penentu kadar air secara langsung merupakan pengukuran langsung kandungan air bahan, sedangkan cara tidak langsung yaitu menentukan kandungan air dengan mengukur tahanan atau tegangan listrik yang ditimbulkan oleh air bahan atau dengan mengukur penyerapan gelombang mikro, sonik atau ultrasonik oleh air bahan, atau dengan mengukur sifat spektroskopi air bahan. Analisis kadar air secara langsung dibedakan dalam beberapa metode, yaitu dengan metode pengeringan, desikasi, termografimetri, destilasi, dan metode Karl-Fischer. Prosedur kerja untuk menggunakan metode oven udara. Cawan kosong dikeringkan dalam oven selama 15 menit, lalu didinginkan dalam desikator. Kemudian, timbang cawan kering yang sudah didinginkan, timbang sekitar 1-2 gram contoh pada cawan tersebut. Kemudian dikeringkan pada oven udara dengan suhu 105 derajat Celcius 760 mmHg selama 3 jam. Lalu didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang. Ulangi penimbangan hingga berat menjadi tetap atau konstan. Yang keempat yaitu analisis kadar air dengan metode oven udara dengan menggunakan alat sebagai berikut. Yang pertama, oven udara. Yang kedua, cawan dengan tutupnya yang terbuat dari bahan porselen, nikel, baja tahan karat atau aluminium. Yang keempat, desikator yang berisi bahan pengikat air, penjepit cawan, dan yang keempat, timbangan analitis. Kemudian yang kelima, analisis kadar air dengan metode oven vakum dengan menggunakan alat sebagai berikut. Yang pertama, seperangkat alat oven vakum. Yang kedua, cawan logam dengan tutupnya. Yang ketiga, desikator yang berisi bahan pengikat air, penjepit cawan, dan yang keempat, timbangan analitis. Untuk perhitungan kadar air di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kadar air basis basah. Gram per 100 gram bahan basah sama dengan W dikurang dalam kurung W1 dikurang W2 per W dikali 100. Sedangkan yang kedua, kadar air basis kering. Gram per 100 gram bahan kering sama dengan W dikurang dalam kurung W1 dikurang W2 per W1 dikurang W2 dikali 100. Apa itu pengabuan dan kadar abu? Abu merupakan residu anorganik dari hasil pengabuan. Kadar abu ditentukan dengan cara mengukur residu setelah sampel dioksidasi pada suhu 500-600 derajat Celcius dan mengalami volatilisasi. Untuk pengabuan yang sempurna, pemanasan dilakukan sampai warna sampel menjadi seragam dan berwarna abu-abu sampai putih, serta bebas dari sisa sampel yang tidak terbakar. Residu abu yang diperoleh tidak sama dengan kadar mineral yang ada dalam sampel bahan pangan asal karena mineral dapat hilang selama pengabuan atau mengalami interaksi dengan komponen pangan lain. Pengabuan dapat dilakukan dalam tanur, dalam sistem tertutup dengan adanya oksigen, atau dengan cara basah menggunakan asam sulfat, asam nitrat, asam perklorat, atau campurannya. Jenis pengabuan, ada dua jenis pengabuan yang bertujuan terutama untuk menentukan jenis mineral dalam sampel. Satu, pengabuan kering merupakan metode standar untuk menentukan kadar abu dalam sampel.
Pada pengabuan kering, sampel dioksidasi pada suhu tinggi 500 sampai 600 derajat Celcius tanpa adanya flare. Berat sampel dan preparasi. Berat bahan yang ditimbang untuk pengabuan beragam bergantung pada jenis bahannya. Preparasi sampel. Ada bahan nabati. Dikeringkan terlebih dahulu. Memiliki dua tahapan, yaitu suhu rendah dan suhu tinggi. Produk lemak dan gula. Produk hewani seperti sirup dan bumbu perlu perlakuan pendahuluan karena kadar lemak, air, atau gula tinggi. Suhu pengabuan harus diperhatikan karena banyak unsur abu yang dapat menguap pada suhu tinggi. Dengan tujuan adalah memberikan kesempatan bahan-bahan organik terdekomposisi. 2. Pengabuan basah. Sampel digesti dengan asam kuat atau dioksidasi. Suhu yang digunakan lebih rendah. Biasanya digunakan untuk menentukan jenis mineral yang menguap pada suhu tinggi. Metode lain. Pertama, abu larut dan tidak larut air. Ini digunakan sebagai indeks yang menunjukkan kandungan buah dalam manisan atau jeli. Fraksi abu larut air yang rendah ini menunjukkan penambahan buah ekstra pada produk. Prosedurnya, abu ditambah air, lalu didihkan, kemudian disaring. Residu dalam saringan inilah yang merupakan abu yang tidak larut air. Yang kedua, abu tidak larut asam. Ini menunjukkan kontaminasi pada produk buah, sayuran, gandum, dan beras. Kontaminan tersebut biasanya adalah silikat yang tidak larut asam. Prosedurnya sama seperti abu larut air, tetapi air diganti dengan HCl 10%. Yang ketiga, alkalinitas abu. Abu dari sayuran dan buah-buahan bersifat alkali seperti kalsium, magnesium, dan sedangkan pada daging dan sejumlah serealia itu bersifat asam. Alkalinitas abu biasa menjadi indeks mutu produk dan jus buah. Prinsip penentuannya dengan melarutkan abu dalam HCl 0,1. Lalu ditambah air, kemudian dititrasi dengan menggunakan NaOH. Alkalinitas dinyatakan dalam mililiter asam 1 N per 100 gram sampel. Penentuan mineral. Penentuan mineral dibagi menjadi dua metode. Metode pertama yaitu gravimetri. Pada metode ini, mineral diendapkan kemudian ditimbang. Pengendapan harus bersifat selektif. Sebagai contoh, analisis kalsium. Kalsium diendapkan dalam bentuk kalsium oksalat. Metode kedua yaitu kompleksometri. Pada metode ini, titrasi kompleksometri yaitu pembentukan kompleks dengan EDTA. EDTA dapat membentuk kompleks 1:1 dengan ion logam. Sebagai contoh penentuan Ca. Selanjutnya prosedur kerja. Terdapat dua cara dalam prosedur ini, yaitu pertama, penentuan kadar abu. Cara penentuan kadar abu sebagai berikut. Pertama, cawan yang telah dibersihkan dipanaskan dalam tanur pada suhu 100-105 derajat Celcius selama 3 jam, lalu ditimbang sebagai bobot kosong. Kedua, yang telah diuapkan ditimbang teliti kurang lebih 5 gram dan dinyatakan sebagai bobot awal. 3. Kemudian cawan tersebut disimpan dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius selama 6 jam. Selanjutnya yaitu uji klorofil dengan spektrofotometer. Apa itu klorofil? Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Klorofil memberi warna hijau pada daun tumbuhan hijau dan alga hijau, tetapi juga dimiliki oleh berbagai alga lain dan beberapa kelompok bakteri fotosintetik. Bagaimanakah sifat fisik klorofil? Sifat fisik klorofil adalah menerima dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Warna hijau klorofil disebabkan karena tidak efektif dalam menyerap cahaya gelombang hijau dan hanya memantulkan saja. Klorofil menunjukkan serapan maksimum di daerah biru dan merah dari spektrum tampak. Klorofil sangat sedikit menyerap cahaya di daerah spektral antara 500 sampai 600 nanometer. Analisis kandungan klorofil pada umumnya dilakukan dengan mengekstrak daun menggunakan pelarut. Kemudian kandungan klorofil ditentukan dengan spektrofotometer UV vis. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mengerti bukan? Sekian dari pemaparan materi di dalam video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.